Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat semua, sahabat budaya, sahabat muda yang kreatif. Selamat bertemu di acara ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Dan acara kita akan bahas tentang 3 tema, yakni tentang isu-isu strategis tentang kebudayaan, kemudian pemajuan kebudayaan, dan juga PPKD. Yang tidak kalah penting adalah tentang institusi BPNB. Perkenalkan diri dulu, saya Dwi Ratna Nurhajarini dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalian sudah mengenal Balai Pelestarian Nilai Budaya atau biasa disebut dengan BPNB. Nah, inilah profil kami. BPNB DIY merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Kemdikbud. Nah, tugas kami adalah pelestarian aspek-aspek kepercayaan, tradisi, kesejarahan, perfilman, kesenian. BPNB DIY yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 139 Yogyakarta. Nah, kantor ini juga dikenal dengan nama Dalem Joyotipuran. Mengapa disebut demikian? Karena dulu pernah dipakai atau ini adalah rumah dari Kanjeng Raden Tumenggung Joyotipuro, putra mantunya HB7. Dia adalah seorang yang multi talent dalam bidang kebudayaan, ahli kerawitan, gamelan, tari, juga gending-gending. Nah, gedung BPNB DIY yang sekarang dipakai untuk kantor BPNB DIY itu memiliki nilai historis yang cukup dalam. Di gedung inilah pada tahun 1928 pernah dipakai sebagai Kongres Perempuan yang pertama. Nah, ingat tentunya Kongres Perempuan yang pertama. Di samping itu, di tempat ini pula beberapa kali dipakai untuk Kongres Jongjava, sebuah organisasi kedaerahan yang ikut mewarnai sejarah pergerakan di Indonesia pada awal abad 20. Juga pernah melakukan beberapa kali kongres di gedung ini. Dan gedung ini juga ditetapkan menjadi warisan budaya, cagar budaya tingkat nasional. Jadi ditetapkan oleh menteri. Nah, sangat pas, gedung yang sangat bersejarah dan sekarang dipakai untuk kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya, yang itu adalah kantor yang menjadi pokok atau fasilitator semua kegiatan kebudayaan di UPT, karena statusnya BPNB adalah unit pelaksana teknis dari Dirjen Kebudayaan. Oke, sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka BPNB sebenarnya di Indonesia ada 11. Satu di antaranya adalah BPNB DIY. BPNB DIY mengampu 3 wilayah provinsi, DIY, Jateng, dan Jatim. Jadi sahabat muda yang ada di Jatim, ada di Jateng, sama dengan yang ada di DIY. Kami kedudukannya memang ada di Yogyakarta. Lengkapnya ada di Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta atau di Dalem Joyotipuran. Nah, 11 BPNB ini punya karakter masing-masing sesuai dengan awal dulu didirikan. Wilayah kerjanya mencakup 3 provinsi, ada yang 5, ada yang 2. Yang BPNB DIY kebetulan ada 3 provinsi. Karena basis awalnya adalah pembentukan BPNB ini berdasarkan daerah kebudayaan, culture area, jadi bisa melintas batas administratif.
Nah, rekan muda semua, apa yang dilakukan oleh BPNB DIY sama dengan BPNB yang lain. Berbeda dengan BPCB tentunya yang lebih kepada tangible, yang kami BPNB ke intangible. Jadi ada UPT lain dari Kemdikbud di luar BPNB, yakni BPCB dan juga museum. Ada juga Balai Konservasi Borobudur, ada juga situs Manusia Purba Sangiran. Nah, kalian akan lebih banyak mengenal UPT-nya Dirjenbud di luar BPNB. Baik, kembali kepada BPNB, jadi sesuai dengan Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015, di BPNB yang diampu ke intangible, yang tadi 5 aspek pelestarian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tradisi, kesejarahan, perfilman, dan juga kesenian, kemudian dijabarkan lagi. Jadi ada kemudian aspek yang lebih detail. Kalau dengan form nanti dari UNESCO, maka kearifan tradisional masuk di sana, keterampilan tradisional juga masuk di wilayah kerjanya BPNB DIY atau BPNB yang lain. Jadi rekan muda, seperti itu kerjaan dari BPNB di seluruh Indonesia. Dan yang pasti, karena kami adalah UPT-nya Dirjenbud, semua kegiatan yang menjadi program prioritas, juga program utama dari Dirjenbud, juga kami ampu. Salah satunya ini kegiatan yang sekarang kalian ikuti, Kemah Budaya Kaum Muda. Ini menjadi salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal yang kemudian semua kita ikut terlibat di dalamnya. Berbicara tentang kebudayaan, tentunya tidak lepas dari yang sekarang diampu oleh atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 dari Pemajuan Kebudayaan. Nah, core awal terbentuknya BPNB adalah adanya sebuah kebutuhan dari masyarakat yang memerlukan sebuah lembaga yang aktif melakukan pengkajian dan juga pelestarian bidang sejarah dan budaya, yang kemudian itu ditunjukkan dengan satu, adanya kegiatan atau program tentang inventarisasi dan data kesejarahan dan kebudayaan. Juga untuk menyediakan data untuk kebijakan di dalam bidang pelestarian kebudayaan dan kesejarahan. Dan yang nomor 3 adalah untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebudayaan. Itu awal berdirinya BPNB. Nah, kemudian sekarang ketika memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 17 tentang Pemajuan Kebudayaan, apa yang dulu tertuang di awal berdirinya, semua terangkum di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang semua meliputi atau semua diampu tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dan kawula muda semua, kegiatannya BPNB selama ini, kami ada pengkajian atau penelitian tentang sejarah dan budaya. Produknya nanti berupa buku. Sejak berdiri sampai sekarang ada puluhan bahkan ratusan sudah tema atau judul-judul kajian. Semua bisa dilihat nanti di perpustakaan. Kemudian yang lain adalah pendokumentasian, baik tentang karya budaya maupun maestro, pelaku sejarah. Bentuknya juga ada yang film maupun buku. Yang lain adalah sosialisasi atau internalisasi. Ini dilakukan dengan berbagai kegiatan.
baik mengampu kepada yang jenjang pendidikannya masih di SD, SMP, SMA maupun untuk guru atau masyarakat umum. Jadi bentuknya ada dialog, seminar, kemudian internalisasi melalui kegiatan outdoor seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah, kemudian lomba, berbagai lomba. Kalian bisa selalu melihat medsos kami, siapa tahu nanti pas dengan kegiatan yang mengampu untuk kalian semua. Kegiatan yang lain adalah fasilitasi untuk komunitas, sanggar seni, atau untuk maestro atau pelaku budaya. Dan salah satu yang barusan kami lakukan, fasilitasi bersama dengan komunitas pelaku seni untuk sosialisasi COVID. Dan ini kalian bisa lihat adalah salah satu dari hasil fasilitasi kami bersama dengan Omah Gamelan. Itu diapresiasi oleh Associated Press Bangkok dan kemudian dibuat video kompilasi dengan hasil dari berbagai negara, dan ini untuk sosialisasi di tingkat yang lebih luas lagi. Yang menjadi program prioritas juga itu inventarisasi karya budaya di 3 wilayah. Karya budaya yang dimasukkan sesuai dengan OPK. Nanti kalian akan lebih tahu apa itu OPK. OPK adalah objek pemajuan kebudayaan. Nah, data ini dihimpun untuk memperkuat database yang itu ada di Direktorat Jenderal. Database tentang karya budaya inilah yang nanti akan dipakai untuk usulan penetapan warisan budaya nasional. Dari tahun 2009 sampai sekarang, saya tidak bisa sebutkan per tahunnya, tetapi sudah cukup banyak, ratusan bahkan mungkin ribuan yang sudah dihasilkan oleh BPNB DIY terkait dengan pencatatan warisan budaya tak benda. Inventarisasinya. Dari sekian ini berhasil masuk ke dalam Warbudnas atau Warisan Budaya Nasional yang sudah ditetapkan juga di tingkat di Jakarta melalui direktorat yang mengampu. Nah, ini setiap tahun juga kami harus mengusulkan bersama dengan dinas kebudayaan yang terkait. Ini di provinsi. Intinya adalah dinas yang mengampu tentang kebudayaan karena namanya beda-beda. Jadi kalian jangan bingung nanti kalau melihat dinas-dinas di setiap provinsi atau kabupaten kota, nomenklatur kebudayaannya tidak sendiri, tetapi bergabung dengan yang lain, mungkin dengan Dikpora, mungkin dengan pariwisata, seperti itu. Jadi intinya adalah Warbudnas ini yang ngampu adalah Dinas Kebudayaan setempat, provinsi, kemudian bekerja sama juga dengan BPNB, tidak hanya BPNB DIY, semua BPNB, dan kemudian ini untuk usulan di tingkat pusat. Dan yang sudah ditetapkan yang menjadi wilayah kerjanya BPNB DIY juga cukup banyak. Di tahun 2019 saja DIY, khusus DIY ini Dinas Kebudayaan DIY itu yang berhasil ditetapkan sebanyak 30 karya budaya. Kemudian Jatim 19 karya budaya. Jateng ada lagi, baru tahun terakhir. Dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi cukup banyak. Kalian bisa lihat nanti browsing di webnya Kemdikbud atau nanti juga silahkan ke BPNB. Karya budaya yang ditetapkan beberapa saja yang saya sebutkan karena ada ratusan itu yang berada di wilayah kerjanya BPNB DIY, antara lain ini yang di ujung Jawa Timur, Osing dari daerah sana, ada ya yang menjadi ciri khasnya Banyuwangi, Gandrung
kemudian ada Seblang, kemudian ada Tumpeng Sewu, kemudian lebih ke barat lagi nanti akan terus ada Rengganis, ada Surabaya yang khas makanannya, ya kalian mengenal rawon, sudah ditetapkan juga. Kemudian ada Sanggring di Gresik. Terus lagi ke Jawa Tengah ada nasi liwet Solo, ada gamelan. Kemudian Jogja ada banyak gudeg, bakpia, kipok, mie letek, wedang woh. Nah, ada di tangan kalian semua ini. Bagaimana objek pemajuan kebudayaan atau karya budaya yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional ini bisa lebih maju dan mengangkat perekonomian daerah. Yang lain adalah dari Warbudnas inilah nanti diusulkan menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Kalian mengenal tentunya Intangible Culture Heritage yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Ada berapa yang dari awal? Wayang, keris, batik, noken, 3 tari tradisi dari Bali, silat yang barusan tahun 2019. Ada apa lagi? Ada yang kurang kelihatannya? 1 tari saman. Nah, yang sekarang menunggu list, ada pantun, ada gamelan, tahun 2021, tahun 2020-nya pantun. Nah, bagaimana agar yang sudah masuk list UNESCO ini bisa lolos nanti ke tingkat dunia, menjadi warisan budaya dunia. Nah, kelihatannya hal-hal yang sepele, seringkali kita lihat, tetapi seringkali kemudian kita menjadi lupa bahwa itu adalah kekayaan kita, kekayaan bangsa kita yang harus kita urus, kita kembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, semua hasil penelitian, pendokumentasian maupun fasilitasi yang itu bentuknya juga film, foto dan sebagainya, kalian nanti bisa lihat. Silakan datang ke BPNB DIY, ada perpustakaan. Jika nanti sudah dalam kondisi yang normal, bisa kalian akses langsung ke sini. Nah, sementara yang masih bisa atau kalian akses jarak jauh, bisa lihat di medsos BPNB. Oke sahabat muda, jadi apa yang jadi produknya BPNB yang berupa buku cetak, komik, ataupun jurnal, video, film, kemudian foto, itu bisa diakses di perpustakaannya BPNB. Nah, di samping dikolek di perpustakaannya BPNB, itu juga disebarkan di perpustakaan-perpustakaan besar seluruh Indonesia, kampus, di sekolah, kemudian juga dinas, dan tentunya di Dijenbud. Perpustakaan kami juga menerima hasil karya dari BPNB yang lain. Jadi kalau ada rekan muda yang mau datang ke kantor, silahkan, ada banyak nanti koleksi sejarah dan budaya dari seluruh Indonesia. Di samping itu, koleksi perpustakaannya BPNB juga memiliki naskah kuno yang cukup banyak. Nah, kalian bisa gunakan itu untuk referensi atau untuk dikaji atau untuk nanti menjadi produk yang lain. Dari perpustakaan juga kalian bisa akses. Kalau yang sekarang belum sempat untuk datang ke kantor atau rekan-rekan muda yang jauh yang ada di ujung timur Jawa Timur ataupun di ujung barat dari Jawa Tengah kesulitan untuk datang ke Jogja, maka akses lewat medsos kami.
Jadi yang video, foto itu ada di dalam medsos. Juga beberapa hasil kajian yang sudah bentuk PDF. Dan kami juga punya 2 terbitan jurnal yang terakreditasi dari Ristek Dikti. Nah, dulu masih Ristek Dikti. Nah, silakan juga bisa diakses. Ini laman-laman medsosnya. Ya, kalian bisa akses itu. Yang lain adalah koleksi atau kegiatan kami yang lain, bioskop keliling. Biasanya tim kami dari bioskop keliling ini datang sesuai dengan proposal yang masuk. Kami datang ke mereka, entah itu komunitas, Karang Taruna, sekolah, atau kadang-kadang juga ada rekan mahasiswa yang mengajukan untuk bisa mutar kegiatan melalui bioskop keliling. Tentunya jika kuota di kami masih ada, jadi silakan. Semua bentuk layanan ini kalian bisa lihat juga di medsosnya BPNB. Begitu rekan muda. Nah, sekarang kita akan berganti. Dan ini juga masih tetap dengan kebudayaan. Yang ini adalah tentang dasar hukum dari pemajuan kebudayaan. Kalian mengenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, apa yang dimajukan? Ini adalah 10 objek pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nah, itu semualah yang diampu di dalam objek pemajuan kebudayaan. Jadi, 10 objek itu menjadi wilayah kerja, yang menjadi lingkup kerja yang tadi saya sampaikan tentang BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, semua objek pemajuan kebudayaan ini nantinya untuk usulan penetapan warisan budaya nasional dan juga untuk UNESCO. Nah, sahabat muda, semuanya adalah ujungnya dari goal dari pemajuan kebudayaan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi objek pemajuan kebudayaan itu untuk meningkatkan itu. Dan basisnya adalah komunitas yang ada di daerah. Karena mereka adalah pelaku utama dari kebudayaan. Oke. Nah, di samping itu, objek pemajuan kebudayaan juga melibatkan atau ini untuk menumbuhkan ekosistem kebudayaan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Untuk memajukan ekosistem. Jadi bagaimana kebudayaan itu berinteraksi secara sosial ekonomi dengan masyarakat. Interaksi sosial masyarakat baik secara sosial ekonomi, kemudian agama, politik ini melahirkan sebuah budaya. Inti dari kegiatan pemajuan kebudayaan adalah adanya tata kelola yang gotong royong, sifatnya gotong royong. Jadi ada pemerintah daerah atau pemerintah dinas, kemudian juga UPT, kemudian ada Dirjenbud, yang pasti basisnya ada di masyarakat dan pelaku juga ada di masyarakat, sehingga ini bisa menjalin komunikasi yang sinergis untuk sebuah pemajuan kebudayaan. Jadi prioritas atau kegiatan yang strategis melalui hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 dan juga hasil dari PPKD di setiap daerah ataupun provinsi yang semua menyangkut atau memuat tentang dokumen arah kebijakan pembangunan di daerah, kabupaten, kota, maupun provinsi, maupun yang di tingkat nasional, dan kemudian menjadi rencana induk pemajuan kebudayaan. Jadi sifatnya adalah
partisipatoris, melibatkan banyak stakeholder, khususnya adalah pelaku atau yang ada di masyarakat, jadi basisnya tetap masyarakat, kemudian pemerintah dan juga pihak lain ikut terlibat di dalam pemajuan kebudayaan. Dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ini ada sebuah paradigma baru dalam tata kelola kebudayaan. Jadi bagaimana negara mengelola kebudayaan yang ada. Dan semua itu melibatkan unsur pemangku kepentingan, yang itu adalah tadi ekosistem budayanya yang hidup. Bagaimana mengkondisikan keterhubungan antara ke-10 objek pemajuan kebudayaan dengan pelaku, dengan wilayah kerjanya. Jadi semua hubung kaitnya agar pemajuan kebudayaannya bisa menyeluruh, tidak parsial. Jadi di sana ada pelaku, di sana ada maestro, di sana ada pemangku kepentingan yang lain, ekonomi umpamanya. Semua bisa terangkat, semua bisa terjalin dalam sebuah ekosistem. Dan alur kerja dari pemajuan kebudayaan adalah tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Semua ini agar jalannya pemajuan kebudayaan menjadi lebih tertata. Bagaimana perlindungan dilakukan, bagaimana pengembangannya dilakukan, bagaimana pemanfaatan maupun pembinaannya. Kita masuk kemudian ke PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan. Nah, kita akan memulai itu. Jadi dasar hukum atau mandat untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan ini adalah PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu berjenjang. Jadi ada pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, kabupaten kota, kemudian provinsi, dan kemudian dari provinsi ini akan menjadi strategi kebudayaan nasional dan kemudian menjadi rencana induk pemajuan kebudayaan. Jadi sistemnya berjenjang. Kenapa disebut berjenjang? Karena PPKD yang satu ini mendukung yang lain. Jika yang satu taruh PPKD dari kabupaten kota, jika PPKD dari kabupaten kota ini belum jadi, maka tidak bisa ini untuk menjadi PPKD provinsi. Jadi kumpulan dari PPKD kabupaten kota ini akan menjadi prasyarat terbentuknya PPKD di tingkat provinsi. Nah begitu. Dan semua dari provinsi ini kemudian akan menjadi strategi kebudayaan. Dari strategi kebudayaan inilah nanti yang akan diwujudkan dalam rencana induk pemajuan kebudayaan. Sehingga ini kemudian disebut berjenjang. Apa sih yang ada di PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah tadi? Yang ada di sana adalah kondisi terkini dari objek pemajuan kebudayaan. Nah, kalau yang tadi ada 10 objek pemajuan kebudayaan, maka di dalam PPKD borang atau form yang harus diisi ada 11. Karena di sana masuk museum dan cagar budaya. Jadi 10 PPKD plus 1. Borang yang diisi itu. Ada 11 jadi yang harus diisikan. Di sana meliputi kondisi terkini dari objek pemajuan kebudayaan plus cagar budaya dan museum, juga tentang sumber daya manusia dan juga lembaga, kemudian juga sarana prasarana, kemudian permasalahan yang dihadapi, dan juga tentang analisis, rekomendasi, dan juga aksi nyata dari objek yang ada. Nah, PPKD inilah yang menjadi dasar dari pemerintah daerah
untuk menentukan arah pengembangan kebijakan tentang pemajuan kebudayaan, termasuk sistem penganggarannya. Jadi ini merupakan sebuah dokumen sebenarnya. Dokumen yang meliputi kondisi terkini dari kebudayaan di sebuah wilayah. Untuk mencapai atau mewujudkan dokumen tersebut, dokumen PPKD baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi melibatkan berbagai pihak. Jadi tidak bisa ini hanya diambil oleh sebuah komunitas atau oleh dinas. Ini melibatkan banyak pihak. Jadi dari dinas, kemudian komunitas, kemudian juga akademisi dan pemerhati yang concern terhadap kebudayaan, dan harus melibatkan itu semua dan di SK-kan. Semua harus melalui SK dari pimpinan daerah, jadi wali kota ataupun bupati. Yang lebih tinggi tentunya SK gubernur. Jadi dasarnya adalah SK ini. Semua lewat itu, karena inilah yang akan menjadi roh bagaimana daerah mengelola, mengembangkan kebudayaan yang ada. Jadi PPKD-nya itu. Nah, rekan muda semua, kalian nanti bisa lihat di lamannya Kemdikbud, permasalahan secara rinci per daerah atau per provinsi yang sudah membuat, karena belum semuanya juga membuat. Masih ada provinsi yang belum selesai, kemudian kabupaten kota juga masih ada yang belum, khususnya yang di wilayah kerjanya BPNB DIY, ada sekitar 9 atau 10 kabupaten kota yang belum membuat PPKD-nya. Mudah-mudahan di tahun ini semua bisa clear, semua bisa menghasilkan dokumen tersebut, sehingga apa yang menjadi permasalahan, kemudian rekomendasi, solusi, dan rencana aksinya yang di tingkat provinsi ini bisa sudah mencakup semuanya. Jika sekarang sudah ada PPKD provinsi, maka memang yang daerah-daerah belum membuat itu tidak dimasukkan ke sana. Baik itu sumber daya manusia yang ada maupun lembaga budaya, juga sarana prasarana dan problemnya. Ada banyak hal dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Saya ambil contoh kecil saja, yang naskah kuno. Dari sekian dokumen PPKD yang masuk, kabupaten kota maupun yang di tingkat provinsi, maka ada hampir sama ini permasalahannya. Adalah sudah menipisnya atau sedikit yang bisa membaca tentang manuskrip, naskah-naskah lama yang masih ditulis dengan huruf Jawa maupun Arab Pegon, Arab Gundul begitu, dan ini menjadi tantangan di beberapa daerah, kabupaten kota. Juga bagaimana kemudian sistem pewarisan atau generasi penerus bisa kembali membaca itu dan kemudian mengkajinya tentunya. Baru kemudian mengerti tentang isi dari naskah tersebut, kajiannya, bentuknya kemudian buku atau bagaimana, dan yang pasti nanti dari naskah kuno bisa muncul karya budaya yang lain, film, komik, foto. Kalau kalian pernah melihat, ada sebuah naskah kuno yang ini sudah menjadi warisan dari UNESCO, yang untuk naskah kuno, Babad Diponegoro. Dari Babad itu lahir berbagai karya lukis, yang itu semua adalah basisnya dari perpupuh yang ada di Babad Diponegoro, dan itu menghasilkan karya budaya baru.
Nah, seperti ini antara lain yang bisa kalian kembangkan nanti dari sebuah karya budaya. Jadi perlindungan, pengembangan, pemanfaatannya, dan kemudian pembinaannya nanti akan sinkron begitu. Yang lain mungkin persoalan yang lain, regenerasi di dalam seni-seni tari. Ada banyak yang sudah tidak mengenal lagi atau mengerti tentang sebuah gerakan tari berikut filosofinya, atau itu musik. Kemarin barusan kami melakukan, belum lama ini, melakukan penelitian tentang musik tradisi yang ada di Madura. Nah, kalian yang dari Madura, Sampang, ada sebuah musik dari bambu yang awalnya itu untuk syiar agama, bakbeng, atau kalau salah penyebutan ya karena agak lafalnya mungkin agak berbeda menyebut. Itu semua dari musik bambu, dan ternyata hanya tinggal beberapa orang yang menguasai memainkan alat musik itu, berikut membuatnya. Nah, itu kan sudah ada dua permasalahan. Yang satu memainkan, yang satunya lagi membuat instrumennya. Itu musik bakbeng, belum masuk di dalam Warbudnas, tetapi sudah dicatatkan di data inventarisasi karya budaya. Nah, seperti itu. Kalian mungkin akan melihat banyak hal tentang objek pemajuan kebudayaan yang ada di daerah. Sistem pengetahuan tradisional, membuat jamu. Basisnya adalah kekayaan hayati yang ada di bumi ini. Kemudian mengolahnya, membuat menjadi sebuah minuman, obat, ya, baik itu diminum, dioleskan, apalagi diborehkan, dan sebagainya. Nah, ini kekayaan inilah yang menjadi dasar kuat, atau yang itu ada semua di dalam PPKD, karena harus dituliskan. Jadi isi PPKD itu adalah borang yang berisi 10 plus 1 objek pemajuan kebudayaan tadi, semua komplit. Saya ulang lagi, baik sumber daya manusianya, berikut kelembagaannya, sarana dan prasarana budaya yang ada di sebuah wilayah, kemudian permasalahan yang ada, rekomendasi, dan aksi nyata yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dari 5 tahun ke depan sampai dari sekarang sampai kepada jangka menengah, dan kemudian yang strategi kebudayaan atau menjadi rencana induk pemajuan kebudayaan ini jangka panjangnya. Nah, bisa kalian urai satu persatu itu melalui dokumen yang ada. Silakan nanti bisa dilihat di lamannya Kemdikbud, dicari nanti yang tentang PPKD. Semua permasalahan ada di sana, dan kalian bisa kembangkan atau di tangan kalian lah nanti solusi seperti apa dan sebagainya. Generasi muda yang kreatif. Yang pasti isu-isu tentang pemajuan kebudayaan dan PPKD di dalam hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2012 kemarin, antara lain, satu adalah tentang bagaimana perlindungan dan pengembangan seni tradisi untuk mendukung kebudayaan nasional. Kemudian bagaimana penganekaragaman dari kebudayaan yang ada. Juga bagaimana agar memakai ruang-ruang publik untuk ekspresi dan juga untuk penguatan nilai begitu dari pemajuan kebudayaan. Juga agar kebudayaan yang ada ini lebih beraneka ragam, kemudian bisa goalnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif tadi,
keragamannya, tidak menjadi sangat eksklusif tetapi lebih ke yang inklusif. Jadi dari awal bagaimana tentang pelindungan dan pengembangan seni tradisi yang itu nilai, yang itu bentuknya ekspresi, maupun yang itu bentuknya adalah kegiatan, action dari itu. Jadi semua dikawal dari yang ini. Ada 7 atau 8 isu strategisnya. Kalian bisa lihat poin-poin isu strategis tentang pemajuan kebudayaan atau tentang rencana induk pemajuan kebudayaan. Nah, semua agar kekayaan budaya kita yang selalu kita agung-agungkan. Indonesia adalah negara yang kaya tentang keragaman budaya. Tetapi kita lupa untuk care, untuk bisa mengelola itu, untuk bisa mengembangkan itu, sehingga apa yang ada di sekitar kadang-kadang dianggapnya itu sudah biasa. Tetapi itu adalah kekayaan budaya yang jika kita tidak kelola itu dengan baik, maka bisa hilang. Atau ya ketika itu orang lain yang kemudian mengembangkan karena kita tidak care, kita baru merasa, oh kita kehilangan, atau oh itu kok ternyata ada di sana. Maka di tangan kalian para generasi muda yang kreatif, bagaimana pemajuan kebudayaan ini bisa lebih berkembang, bisa lebih optimal agar semua untuk kesejahteraan. Sahabat muda, kenali budayamu, kembangkan dan manfaatkan agar ini semua untuk kesejahteraan masyarakat. Salam budaya, salam kreatif untuk kalian semua. Saya Ratna BPNP DIY, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berkarya, selamat berkreasi.